Shalom adik-adik, shalom papa dan mama. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan papa dan mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik perlu tahu, Tuhan dapat hadir di mana-mana loh, termasuk di rumah. Adik-adik pakai baju yang rapi ya, seperti sedang sekolah minggu di gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak dengan semangat. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Shalom papa mama. Shalom. Shalom semuanya. Shalom. Apa kabar semuanya? Bersama Yesus, Saya dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Nah adik-adik, pagi hari ini kita mau mulai ibadah online sekolah minggu kita. Yuk kita semua siapkan hati kita, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberikan kesehatan bagi kami. Tuhan, sebentar kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan boleh berkenan kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Kak Haris mau tanya, siapa yang hari ini bersuka cita? Saya. Oh, Kak suka cita ya? Iya. Kita semua harus suka cita karena kita mau bertemu Tuhan Yesus. Yuk, karena kita bersuka cita, yuk kita sama-sama pujikan Happy Ya. Ya. Happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya. Happy ya. Happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya. Happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Adik-adik masih semangat? Tetap semangat. Tetap semangat. Kalau masih semangat, kita akan menaikkan satu lagu pujian Aku Anak Sekolah Minggu. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi, sehat
kuat, rajin berdoa, setiap hari baca kitab suci. Aku cinta Yesus. B, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati. Aku anak sekolah Minggu sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa, setiap hari baca kitab suci. Aku cinta Yesus. B, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati. Damai sejahtera di hati. Sekali lagi, damai sejahtera di hati. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Adik-adik udah capek belum ya? Kak Aris sudah capek belum? Belum kayaknya Kak. Oh. Adik-adik juga kayaknya belum capek deh. Oke, kita akan menaikkan satu lagu pujian lagi, Hompilah Hompimpa. Yuk. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa, Yesus pujaanku. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan musuh. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa, Yesus pujaanku. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan musuh. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa, Yesus pujaanku. Hompilah hompimpa, Yesus Jagoanku, Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dialah Tuhan, Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Sekali lagi, Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Beri kemuliaan buat Tuhan. Nah, adik-adik, tadi kita sudah bersuka cita, sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebentar kita mau duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk, sekarang kita siapkan hati kita, mata kita, pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Yuk,
kita angkat satu pujian yang terutama dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta. Saya mau cinta Yesus, saya mau cinta. Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya Kau Tuhan yang terutama dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta. Saya mau cinta Yesus. Ya, adik-adik, sekarang kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Yuk, sekarang Kak Aris ajak semuanya tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau berkati kakak kami yang akan menyampaikannya. Juga
kami kami yang akan yang akan mendengarkannya. mendengarkannya. Terima kasih ya Tuhan, Terima kasih ya Tuhan. hanya dalam nama Hanya dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Yesus kami berdoa. kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik semua, apa kabar semuanya? Kami percaya kita semua ada di dalam perlindungan Tuhan Yesus. Amin. Hari ini Kak Yuli senang sekali karena bisa sama-sama beribadah sekolah minggu lagi sama adik-adik semua. Walaupun kita nggak bisa ketemu satu sama lain, walaupun kita nggak bisa beribadah sama-sama, tapi kita percaya kalau Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Oke, hari ini kita sudah memuji Tuhan, kita juga sudah menyembah Tuhan, dan sekarang tiba saatnya adik-adik duduk dengan tenang, duduk manis, jangan kesana kemari, tetap duduk. Kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik, Ayuli mau tanya, di sini siapa sih yang merasa dirinya baik hati? Ayo, ada nggak atau merasa dirinya kurang baik? Hari ini, Ayuli mau ajak adik-adik semua, kita semua belajar menjadi baik hati seperti seorang ibu yang akan adik-adik dengar ceritanya. Ya, baik hati itu banyak loh, caranya banyak. Kita mau belajar sama-sama. Nah, hari ini semuanya duduk yang manis. Kita mau nonton film berikut ini tentang seorang ibu yang baik hati. Siap ya semuanya? Kita mau nonton sama-sama. Judul firman Tuhan pagi ini adalah Tabita yang suka berbuat baik. Di kota Yope ada seorang perempuan murid Tuhan yang bernama Tabita atau biasa dipanggil dengan Dorcas. Tabita suka berbuat baik dan suka memberi sedekah atau sumbangan kepada orang lain. Adik-adik, patut ditiru sikap Tabita ini. Hal baik apa saja sih yang Tabita lakukan? Nih dia adik-adik. Tabita suka membuat pakaian dan dia memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Tapi ada hal yang menyedihkan adik-adik. Suatu hari Tabita terkena penyakit, lalu dia meninggal. Mendengar kabar bahwa Tabita meninggal, orang-orang yang merasakan kebaikan Tabita merasa sedih dan mereka menangis. Kemudian mereka memindahkan tubuh Tabita ke ruangan atas. Lalu mereka mengirimkan 2 orang pergi untuk memanggil Petrus. Akhirnya adik-adik, Petrus datang. Dan orang-orang banyak yang merasakan kebaikan Tabita melihat Tabita sambil menangis dan sambil membawa baju buatan Tabita. Adik-adik tahu kenapa mereka sedih melihat Tabita meninggal? Karena mereka merasakan kebaikan Tabita. Tabita membuatkan pakaian untuk mereka pakai, memberikan sumbangan, menolong yang membutuhkan. Tabita adalah orang yang suka berbuat baik. Oleh karena itu, mereka sangat sedih. Lalu Petrus menyuruh orang-orang yang menangis itu untuk keluar ruangan adik-adik, supaya Petrus dapat berdoa untuk Tabita. Lalu Petrus berlutut dan mulai berdoa kepada Tuhan. Setelah Petrus selesai berdoa, Petrus berkata kepada tubuh Tabita. Kata Petrus, "Tabita, bangkitlah." Adik-adik tahu apa yang terjadi? Ketika Petrus bilang Tabita bangkitlah, tiba-tiba mata Tabita terbuka dan Petrus memegang tangannya membantunya berdiri. Wah, luar biasa. Setelah itu
Petrus menunjukkan kepada orang-orang bahwa Tabita telah hidup kembali. Wah, alangkah senangnya semuanya. Mukjizat telah terjadi. Peristiwa hidupnya kembali Tabita akhirnya diketahui semua orang adik-adik. Dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Luar biasa ya. Galatia 6 ayat 10 berbunyi, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Yuk Kak ajak adik-adik untuk berbuat baik. Apa saja contohnya? Pertama adalah kita belajar untuk memberi kepada yang membutuhkan. Lalu menolong mungkin teman kita jatuh atau terluka. Kita harus langsung menolong adik-adik. Kemudian membantu orang tua. Nah, di sini siapa yang suka menolong papa mamanya? Ayo terus ya, berbuat baik, menolong orang tua, membantu orang tua. Nah, adik-adik, mari sama-sama kita belajar berbuat baik kepada siapapun. Seperti cerita hari ini tentang Dorcas atau Tabita yang berbuat baik kepada sesamanya. Kita anak sekolah minggu harus menjadi terang dan berkat dimanapun kita berada. Demikian cerita firman Tuhan hari ini adik-adik. Sampai jumpa lagi ya minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Nah, adik-adik, kita semua sudah mendengar cerita tentang seorang ibu yang bernama Tabita atau biasa dipanggil Dorcas. Adik-adik sudah dengar semua kan? Ibu itu baik sekali. Dia suka jahit adik-adik. Setelah jahit, dia berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, kita sebagai anak Tuhan bisa juga berbuat baik kepada sesama kita. Banyak cara loh adik-adik. Misalnya kita memberikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan, atau kita menjadi pendengar yang baik buat teman-teman kita yang lagi sedih. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan supaya kita bisa menjadi seperti Ibu Dorcas tadi atau Ibu Tabita. Karena Tuhan Yesus mengajar kita untuk selalu menjadi baik dan menjadi anak Tuhan yang meneladani Tuhan Yesus. Oke, nah hari ini kita sama-sama membaca satu ayat ya, tapi ini bukan ayat hafalan. Cuma adik-adik kita semuanya baca ayat ini dan ayat ini bisa menjadi pegangan kita ya. Yuk sama-sama adik-adik yang punya Alkitab buka Alkitab, yang nggak punya Alkitab boleh pakai HP ya. Semuanya kita buka dalam Galatia 6 ayat 10. Tadi sudah ditayangkan ya. Kita mau baca sama-sama. Semuanya sekali lagi Galatia 6 ayat 10 ya. Yuk kita sama-sama baca 1, 2, 3. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Itu yang Tuhan ajarkan pada kita. Dan di saat kita berbuat baik, pasti Tuhan memberikan mukjizat yang bagi kita. Sama seperti Ibu Tabita tadi atau Ibu Dorcas tadi, itu Tuhan berikan mukjizat. Dia yang sudah meninggal akhirnya bisa bangkit kembali. Kita bisa terima mukjizat dari Tuhan itu berbeda-beda. Ada yang mungkin seperti Ibu Dorcas tadi atau Ibu Tabita tadi yang dia meninggal tapi dibangkitkan Tuhan. Tapi ada yang gak menerima hal itu. Misalnya kita sakit tapi disembuhkan Tuhan, atau kita lagi kesusahan tapi Tuhan tolong. Banyak sekali mukjizat-mukjizat yang bisa kita alami dalam hidup kita. Oke adik-adik, sekarang Kak Yuli mau kasih tahu adik-adik, kita punya aktivitas. Aktivitas kita akan membuat ini adik-adik. Bagus ya? Oh, seperti ini. Ini kayak frame, terus di dalamnya ini tadi cerita yang sudah kita dengar tadi ya. Ini Ibu Dorcas atau Ibu Tabita ya.
Kemudian ini nanti akan dibagikan kertas seperti ini, ya adik-adik ya. Seperti ini. Ini nanti adik-adik gunting, kemudian adik-adik tempel di kertas yang ini, ya. Di kertas yang ini nanti adik-adik tempel. Ini juga nanti digunting dan dilipat, ini ada garis-garisnya, adik-adik bisa lipat. Ini nanti untuk bingkainya, untuk frame-nya ya. Dan ini nanti setelah adik-adik gunting, kemudian kalian boleh pakai double tip atau lem, kemudian ditempel sehingga nanti jadinya seperti yang tadi kayu ditunjukkan. Seperti ini ya adik-adik ya. Ini juga sebenarnya ada kertas ini juga, kalau adik-adik mau pakai boleh. Ini nanti ditaruh di sini kayak digantung gitu, di atasnya bisa dikasih tali ya. Oke, ini aktivitas kita. Untuk yang kelas besar kalian pasti bisa kerjakan sendiri. Tapi kalau untuk yang kelas kecil nanti mama boleh bantu, mama atau kakak atau mbak atau siapapun boleh bantu kalian karena guntingnya agak susah, jadi nanti bisa dibantu ya. Itu saja aktivitas kita. Jangan lupa adik-adik tetap berbuat baik seperti yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Oke? Sekarang kita mau berdoa. Kita minta Tuhan menolong kita, menguatkan kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu baik. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Ibu Tabita atau Ibu Dorcas. Mari Tuhan, tolong kami supaya kami menjadi anak-anak yang baik hati, yang suka menolong semua orang, yang suka menolong papa dan mama, yang suka menolong semua teman-teman kami. Mari Tuhan, berkati kami, berkati papa mama, berkati kakak adik kami, juga berkati semua kakak-kakak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus sudah menjadikan kami anak Tuhan yang baik. Haleluya, amin. Ya adik-adik, Kak Yuli akan berikan sedikit pengumuman buat adik-adik semua. Jangan lupa minggu depan kita tetap sekolah minggu online. Adik-adik tetap stay tune di rumah, dengarkan firman Tuhan. Dan satu lagi pengumuman buat adik-adik yang sudah ikut lomba kemarin, lomba Paskah. Pengumuman pemenang akan diumumkan minggu depan. Jadi adik-adik tetap siap-siap ya. Adik-adik berdoa supaya adik-adik semua jadi pemenangnya. Oke? Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.